Malam, saudara. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kematian pasien saat isolasi mandiri meningkat dan terjadi di sejumlah daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius. Sudahkah warga teredukasi dengan baik, memantau kondisi kesehatannya saat terpapar COVID-19? Bagaimana cara agar semua pasien yang tengah isolasi mandiri tidak terlambat mendapatkan penanganan medis? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam hari ini. Anda bersama saya, Sofi Syarif. Saudara, kasus kematian yang terjadi pada pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri terus meningkat. Angka kematian saat isolasi mandiri paling tinggi terjadi di Jakarta. Jumlah korban meninggal karena COVID-19 terus bertambah setiap hari. Bahkan, sejak lonjakan kasus COVID-19 pada Juni, semakin banyak orang yang meninggal di rumah sendiri saat isolasi mandiri. Data dari lapor COVID-19 menunjukkan sampai Kamis kemarin ada 2.313 orang yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Lapor COVID-19 juga menyebut angka kematian isolasi mandiri paling banyak terjadi di DKI Jakarta, yang jumlahnya mencapai 1.214 kasus. Disusul Jawa Barat 245 kasus dan Jawa Tengah 141 kasus. Kemudian di Yogyakarta ada 134 kasus, Jawa Timur 72 kasus, dan Banten dengan 58 kasus. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan mengecek kebenaran informasi ada 1.214 pasien corona di DKI Jakarta meninggal saat isolasi mandiri. Riza berharap datanya tidak sebesar itu. Bisa sampai ada data seperti itu? Ya, nanti datanya kita cek kebenarannya. Saya sendiri belum tahu data itu, nanti kita cek kembali ya. Mudah-mudahan tidak sebesar itu ya. Prinsipnya kami Pemprov akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik ya. Mencarikan solusi yang terbaik, berbagai fasilitas kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID. Apakah yang di rumah sakit, di Wisma Atlet, di Rusun, di Gria, di hotel maupun di rumah masing-masing. Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo menyebut pihaknya akan fokus pada warga yang positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Menurut Bima, 85% warga isolasi mandiri yang meninggal belum divaksin COVID-19. Terkait dengan pentingnya kita fokus pada warga yang isoman, saya sampaikan juga bahwa 85% warga isoman yang meninggal itu belum divaksin. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa vaksin itu efektif. Untuk mencegah agar tidak ada pasien isolasi mandiri yang meninggal, Kementerian Kesehatan memberikan layanan konsultasi dan obat gratis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan layanan tersebut bekerja sama dengan 11 platform telemedicine dan untuk tahap awal layanan ini hanya berlaku di Jakarta. Untuk itulah kita melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah. Karena akan menambah risiko, maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Banyak keluarga yang harus menanggung kesedihan karena tingginya angka kematian akibat COVID-19. Kesedihan itu juga dirasakan Alfiano Dava Raharjo alias Vino. Bocah berusia 10 tahun itu kehilangan orang tuanya gara-gara corona. Kini murid kelas 3 SD di Kampung Linggang, Purworejo, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur harus menjalani isolasi mandiri seorang diri di rumahnya. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati, tak setuju jika Vino harus isoman sendiri. Ia meminta pemerintah daerah membentuk tempat isoman anak dengan pendampingan khusus. Dan kasus ini sebenarnya kan bukan satu-satunya. Ada banyak laporan yang kemudian pekerja sosial juga outreach ya, sampai ke rumah mendampingi tadi misalnya anak yang orang tuanya sedang mengurus orang tua yang lain, kemudian harus isolasi mandiri. Di Jogja misalnya juga Dinas PPA meminta adanya shelter isoman untuk anak ya, yang didampingi dengan pekerja sosial. Karena kan juga ada ya yang orang tuanya dirawat semua, dia harus isoman tapi kan tidak di rumah sakit misalnya.
Itu kan juga PR-PR kita yang tidak mudah, yang harus terus diperhatikan. Jangan sampai kemudian psikologis anak menjadi terdampak. Pemerintah harus memberi perhatian khusus kepada pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bantuan dan pendampingan akan sangat bermanfaat bagi kesembuhan pasien. Tim Liputan Kompas TV.